Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita memahami rumah tangga merupakan suatu kondisi di mana suami atau istri merupakan satu bagian terpenting dalam sebuah bahtera atau kapal yang mengarungi kehidupan dari waktu ke waktu. Rumah tangga merupakan satu kondisi di mana idealisme keduanya, idealisme suami atau idealisme istri, dibenturkan dalam skala realitas yang real yang terjadi di lingkungan masyarakat. Sehingga tatarannya adalah tidak hanya tataran pemahaman secara personal, secara individual, tapi juga saling memahami satu dengan yang lain. Ada balance, keseimbangan. Suami mengerti terhadap istrinya, dan istri paham terhadap suaminya. Maka tatarannya tidak hanya sekedar tataran ta'aruf, mengerti tetapi juga tafahum, memahami satu dengan yang lain. Ketika suami istri itu berhasil memahami satu dengan yang lain, mungkin suaminya tipenya introvert atau istrinya tipenya ekstrovert, saling menutupi kelemahan satu dengan yang lain. Tidak boleh saling mencerca atau mencela, tapi masing-masing saling membantu, saling menutupi. Kalimat saling itu berarti ada resiprositas, ada feedback, ada umpan balik. Kadang kita jumpai suami yang mungkin sudah bertahun-tahun berkeluarga, tapi tidak paham terhadap istrinya. Atau sebaliknya, istri yang sudah bertahun-tahun rumah tangga, tapi tidak tahu suaminya. Dalam tanda kutip, tidak mengenal. Mengerti, tapi tidak mengenal atau tidak memahami. Karena sangat berbeda. Ketika suami sudah mengerti istrinya, maka tatarannya tidak hanya sekedar tataran gestur, olah tubuh atau bahasa tubuh. Dari cara berbicaranya saja, itu kita sudah memahami, oh dia ini marah. Oh dia ini tidak marah. Oh ini tidak suka kalau kita perlakukan seperti ini. Oh ini tidak suka kalau kita mengundang orang yang seperti ini. Nah, ketika sudah sampai pada tataran itu, namanya kita berada pada tataran pengertian. Dengan demikian, kalau kita bisa memahami stadium awal seperti ini, maka akan terbentuk sebuah komunikasi yang baik. Mengapa rumah tangga ini sering ada perselisihan? Setidaknya ada 3 aspek yang menjadi penyebabnya. Yang pertama adalah karena faktor ekonomi. Kesenjangan pendapatan antara istri dan suami. Mungkin suaminya bekerja, istrinya sebagai ibu rumah tangga. Kadang kesalahan penyebutan sering dalam istilah Jawa, istri hanya disebut sebagai konco wingking. Dan ini tidak tepat secara kesetaraan. Karena seakan istri itu tidak punya peranan yang signifikan. Padahal suami adalah kepala keluarga dan istri adalah kepala rumah tangga.
Nah, faktor ekonomi ini bisa menjadi kesenjangan yang sangat besar apabila komunikasi tidak dijalankan dengan baik. Istri tidak mampu mengelola ekonomi dengan baik, tidak mampu memanajemen dengan baik, tidak bisa memberikan arahan-arahan yang mana yang primer, yang mana yang sekunder, dan yang mana yang tersier. Mana yang kebutuhan pokok, mana yang kebutuhan tambahan, dan mana yang menjadi hanya sekedar kemewahan saja. Nah, kalau bahasa ini, ekonomi ini kadang tidak ada kesepakatan karena gajinya hanya 10 juta misalnya, tapi pengeluarannya mencapai 15 juta, berarti itu besar pasak daripada tiang. Besar pengeluaran daripada pendapatan. Padahal manajemen kadang suami ini hanya menjadi orang yang operasional. Hanya mencari tapi tidak konseptor. Tidak bisa mengkonsep kebutuhan. Nah, dengan demikian, kalau suaminya produktif, mungkin tidak akan menjadi masalah yang terlalu signifikan. Tetapi bagaimana ketika itu terjadi pada istrinya? Misalnya istrinya produktif, kerja di instansi atau institusi yang mempunyai penghasilan yang besar. Semuanya ditekel oleh istrinya. Sementara suaminya pengangguran total. Ini akan menjadi masalah besar karena akan terjadi istilah minder wardeh. Ada minder yang berlebih-lebihan. Ketika pertama itu tadi tidak ada saling memahami, tidak ada komunikasi yang baik. Maka inilah yang perlu dipahami semua bahwa faktor komunikasi tidak boleh disepelekan, tidak boleh diremehkan. Faktor ekonomi akan memberikan sesuatu yang signifikan ketika pengelolaannya tidak sesuai dengan komitmen awal. Harusnya istri menyesuaikan pada kepentingan dan kebutuhan yang ada. Human basic need-nya disampaikan. Kebutuhan dasarnya dalam rumah tangga itu apa? Ada skala prioritas yang harus dipenuhi. Kemudian yang kedua, yang menjadi sebab keretakan atau kerusakan dalam rumah tangga, yang pertama tadi adalah faktor ekonomi, yang kedua adalah faktor konsultasi. Ketika istri atau suami berselisih, tidak ada komunikasi, dan mereka berwalijah, berkonsul pada orang yang tidak tepat. Apalagi dengan orang-orang yang inginnya memancing di air keruh, memanfaatkan situasi dalam situasi yang tidak baik misalnya, itu akan lebih mengkondisikan untuk menghancurkan bahtera yang ada. Jadi faktor konsultasi, walijah, atau faktor curhat itu harus benar-benar dengan orang-orang yang tepat, dengan orang-orang yang mempunyai ilmu yang tepat, sehingga mereka tidak salah dalam menentukan apakah harus begini atau harus begitu. Ada plan A, ada plan B, dan ada plan C. Ada alternatif-alternatif. Tidak bersifat mutlak. Harus begini, harus begini. Karena kehidupan adalah pilihan. Dan pilihan itu tentu berada pada tataran-tataran kognitif, penalaran, dan yang paling penting menggunakan akal sehat. Tidak boleh dengan menggunakan emosional. Maka ada namanya kecerdasan intelektual dan ada kecerdasan emosional. Dan suami istri itu secara emosional juga harus dicerdaskan. Dan yang ketiga, sebab keretakan rumah tangga yang ini adalah
campur tangan dari keluarga masing-masing. Keluarga istri membela pihak perempuan, keluarga suami membela dari laki-lakinya atau dari suaminya. Dan satu sama lain saling mengintimidasi, saling mengancam, saling membuat sebuah pergolaan-pergolaan yang tidak perlu, ada sewor-sewor yang tidak jelas. Itu membuktikan bahwa ketika sudah ada seperti itu, maka akan runyam kondisinya. Maka perhatian juga untuk para mertua, para orang tua, harus mengakrabi satu dengan yang lain. Mungkin keluarga harus akrab pada menantunya masing-masing. Kalau ada apa-apa, didiskusikan dulu. Mana yang baik dan mana yang tidak baik. Keluarga istri harus memahami keluarga suami dan tidak boleh saling mempengaruhi karena mereka mempunyai bahtera masing-masing. Sehingga kalau tiga aspek ini bisa terpelihara, insya Allah rumah tangga itu minimal akan jauh dari fitnah dan keduanya akan mendapatkan kebaikan-kebaikan. Semoga keluarga kita semua diselamatkan Allah Subhanahu wa taala dan sanggup mengarungi rumah tangga dengan baik sehingga tercipta istilah baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya acara ini. Semoga dengan adanya acara ini semuanya bisa mengambil manfaat dari hal tersebut dan bisa mendapatkan kebaikan-kebaikan dari waktu ke waktu. Dan sekali lagi saya juga mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah bergabung atau yang belum bergabung. Mudah-mudahan bergabungnya panjenengan terhadap acara ini akan menambah kebaikan-kebaikan yang ada sehingga termasuk amal jariah dan ilmu manfaat. Sekali lagi terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.